pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita masuk ke penyembahan dan pujian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih atas hari ini. Kami mau mulai ibadah, biarlah kami bisa ibadah dengan baik dan berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Masih semangat semuanya? Kalau gitu, mari kita memuji Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kembali mengikuti ibadah. Nah teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semuanya berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, memimpin kami, membimbing kami, untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Kami
menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 3 ayat 6 sampai dengan yang ke-12. Kejadian 3 ayat 6 sampai dengan yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Nah, teman-teman, minggu ini teman-teman sudah menyelesaikan satu kegiatan, yaitu kegiatan LDK. Bersyukur kalau semuanya bisa dilalui dengan baik, ya. Dan saya juga berharap kalian bisa mempelajari banyak hal di dalam kegiatan tersebut. Nah, teman-teman, dari kegiatan LDK yang telah kalian lalui selama 3 hari, saya memperhatikan dan saya menemukan satu kenyataan bahwa di dalam kelompok-kelompok kalian ada yang masih ada yang mungkin melakukan kesalahan dan masih saling menyalahkan, ya, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan saya tahu itu adalah satu perbuatan atau satu sikap yang spontan kita lakukan ketika kita ingin diri kita tetap aman, ya, dari kesalahan yang kita lakukan. Nah, lalu sebenarnya apa konsekuensi yang terjadi? Pastinya kalian akan gagal bekerja sama dan kemudian gagal menyelesaikan tugas. Nah, teman-teman, setiap orang itu memiliki sistem pertahanan diri, ya, bertahan dan menolak kesalahan yang ditimpakan kepadanya. Orang itu cenderung menunjuk orang lain sebagai pihak yang bersalah. Nah, demikian juga orang yang ditunjuk tadi itu bisa menuding balik atau menyalahkan orang lain lagi. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat wajar dan natural, begitu ya. Nah, itulah yang terjadi pada Adam dan Hawa. Ketika Tuhan bertanya kepada si Adam, apakah ia memakan buah dari pohon terlarang, maka Adam pun mempersalahkan Hawa. Begitu juga Hawa. Ketika Tuhan meminta penjelasan dari Hawa, ia menunjuk ular sebagai penyebab semua kesalahan itu. Sebenarnya di satu sisi apa yang dikatakan Adam dan Hawa ini benar. Mereka memakan buah dari pohon terlarang itu diawali dari ucapan si ular, begitu ya, yang dipercayai oleh Hawa. Kemudian Hawa meneruskan kepada Adam dan Adam pun percaya. Dan kemudian mereka sama-sama memakan buah itu. Namun di sisi lain jawaban mereka itu menunjukkan bahwa mereka ingin mempertahankan diri dengan menolak bertanggung jawab atas hal yang mereka lakukan dengan tidak mengakui kesalahan. Tuhan akhirnya memberikan hukuman kepada si ular dan juga Hawa dan juga Adam, ya. Nah, hukuman itu menunjukkan bahwa ada konsekuensi yang harus diterima dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Setiap orang tentunya tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Semuanya pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi jika
seseorang melakukan kesalahan tetapi tidak mau mengakui kesalahan, malah menyalahkan orang lain atau pihak lain, maka tidak akan ada pembelajaran yang bisa diambil, dipelajari bersama-sama, ya. Teman-teman, mengakui kesalahan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Mungkin kita berpikir mengakui kesalahan itu adalah hal yang memalukan atau mungkin merendahkan diri kita, begitu ya. Nah, jika teman-teman tidak terbiasa untuk melakukan itu atau mengakui kesalahan, maka itu adalah satu hal yang sangat berat. Nah, teman-teman, saat kita melakukan kesalahan dan kemudian kita mengakui, kemudian kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, maka itu akan membuat kita belajar untuk mengambil keputusan yang lebih baik, ya. Bertanggung jawab atas apa atau pilihan yang telah kita buat. Di dalam kita menghadapi masalah, ya, maka kita akan semakin lebih dewasa ketika kita mau bertanggung jawab atas kesalahan yang kita buat. Kita akan menjadi pribadi yang lebih tangguh, menjadi lebih bertanggung jawab. Dan sebaliknya, jika kita tidak mau mengakui kesalahan kita dan malah menyalahkan orang lain, maka kita tidak akan belajar untuk mengambil keputusan yang baik. Contoh sederhana ketika LDK kemarin, ya, ketika ada satu kelompok saling menyalahkan di dalam kegiatan yang mereka lakukan, begitu ya, ketika mereka membuat kesalahan, maka mereka tidak akan bisa menyelesaikan tugas yang mereka harus kerjakan, dan akhirnya mereka akan gagal dan mungkin akan menerima hukuman atau pengurangan poin, gitu ya. Namun ketika mereka mau mengakui kesalahan, mereka menyelesaikan semua dengan baik-baik, berpikir dengan tenang, begitu ya. Kemudian mereka akan kembali bekerja sama dan menyelesaikan masalah yang mungkin saat itu mereka hadapi, dan akhirnya mereka akan berhasil untuk menyelesaikan tugas atau misi yang diberikan. Nah, teman-teman, sekali lagi saya tekankan bahwa mengakui kesalahan bukan sesuatu hal yang memalukan. Bukan berarti itu merendahkan harga diri seseorang. Namun, tindakan seseorang yang telah berhasil untuk menjadi dewasa, untuk menyingkirkan ego mereka dan melakukan sesuatu hal untuk menjadikan keadaan lebih baik, ya. Itu jika kita mau mengakui kesalahan. Nah, teman-teman, saya berharap kita semuanya bisa dimampukan oleh Tuhan untuk kita bisa mengakui kesalahan dan juga memperbaiki kesalahan yang telah kita buat. Demikian firman Tuhan yang bisa kita dengar pagi ini, yang bisa saya sampaikan. Semoga semuanya boleh menjadi berkat untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah dibagikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bertanggung jawab dengan mau mengakui kesalahan yang telah kami buat. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan kegiatan kami pada pagi hari ini hingga siang nanti hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati kita semuanya.